targetnya. Ya, ini dia Nextera game kelima kita di hari kedua ini, teman-teman. Berikan dukungan yang terbaik untuk tim jagoan kalian, di mana jalur terbang pesawat dari arah Gravelines menuju ke arah Twin Bridge. Genesis, Dogma, dan Torat tampaknya menuju ke arah satu tempat yang sama. Bisa jadi akan ada gangguan dari Morph Team, di mana dari Indostar masih sama seperti hari kemarin. Mereka coba untuk menuju ke arah Intellect Center juga dengan resiko berperang, bertempur dengan gaya di awal ini dengan tim-tim lainnya juga, karena kemarin posisinya hampir sama kurang lebih seperti ini juga. Mungkin kita akan melihat kegiatan dari tim Genesis Dogma di mana berada di seputaran Deka Square. Ada Yos sudah menggunakan M60. Dengan depan sana satu player juga sudah harus berhasil didapatkan oleh seorang Fidels tadi. Masih dicari keberadaan player lain dari tim Torat, namun ini dia main breaknya berhasil dijatuhkan juga. Josh Q berhasil dibuat tumbang, hanya satu player aja yang tersisa. Namun dikirimkan satu player juga dari tim Onyx, sudah terlihat dari minimapnya. Ada Fidel sendiri, ada Jojo di bagian depan sana juga bakalan dimasuki dan seorang Borgai masih coba untuk mengejar ke arah Jojo. Dan Jojo memantau dari balik pintu aja. Akankah ini menjadi detik-detik terakhir? Dilewati saja dong. Tidak ketahuan sejauh ini keberadaan posisinya seorang Jojo. Ya itu Jojo padahal depan pintu tuh sambil ngomong, "Bu, Jojo dingin, Bu." Buka pintu, Bu. Buka pintu, Bu. Ini Jojo, Bu. Tapi di skip gitu aja ya, karena emang ekspektasi dari Gens Dogma pasti ya ke belakang tribun ini gitu ya kan, pakai portal gitu kan. Tapi memang akhirnya kelalaian dari Gens Dogma ini setidaknya bisa dimanfaatkan Jojo beberapa waktu, walaupun nggak juga bisa dimanfaatkan langsung karena tiba-tiba ada tim lain nih udah mulai make launchpad menuju ke arah Deka Square. Itu dia Morph Team yang sudah mengirimkan 1-2 playernya coba untuk merusuh, karena mereka harusnya tahu di bagian depan sana. Namun kita akan berpindah aja dulu di mana sini dari tangan seorang Lim, coba untuk memberikan damage ke arah player-player Bigetron Delta. Ada seorang Ikal di balik satu vehicle di bagian depan sana sudah terpantau, namun belum ada gerakan lanjutan nih karena melihat posisi temannya tadi sempat di damage oleh seorang Lim di sini. Ada Hattori di tempat lain berhasil mendapatkan satu player di bagian Deka Square, harusnya itu masih terjadi peperangan juga. Lim masih coba untuk bersembunyi di balik satu gluolnya, namun seorang Fidel yang hanya tersisa sendirian. Coba untuk kabur tanpa gluol, tanpa granat juga. Masih coba untuk medkitan di mana satu medkit harusnya masih bisa, namun ada satu player terjadi pertempuran di bagian atas mana Ucok GG berhasil mendapatkan satu player. Otoy Cibeng banyak sekali coba melakukan peperangan di Deka Square ini, bahkan tim yang nggak ngedrop di sini hanya Jojo doang sisanya, di mana Genesis Dogma sudah tamat gamenya. Ya ini emang dilematis main di map bawah Nextera tuh kayak gini ya. Lu lama perang, lama gerak-gerak gak penting, tim lain datang dan lu udah telanjur di open field kayak Gens Dogma tadi, udah pasti dicatut-catutin sama tim-tim yang baru datang gitu. Kayak Onyx pun sekarang udah tahu gitu. Sejak dari awal pesawat tadi ya Bung ya, dia di Plazaria dulu stay gitu ya kan. Tapi kali ini Gardu udah tahu ada satu player dari Torat yang akhirnya kandas juga. So Genesis Dogma kandas di peringkat ke-12, disusul sama Torat di peringkat ke-11. Dan Torat gak banyak menurutku yang bisa mereka pelajari dengan kondisi kalah perang kayak tadi, Bung. Ya kalau melihat juga itu kan dua tim yang sama-sama ngedrop di sini ya. Itu memang bahayanya ketika kita diketahui oleh tim yang ngedrop di sekitaran kita akan melakukan fight gitu. Benar. Morph tahu di situ akan ada perang, makanya dua player setelah mereka rasa resource-nya cukup mereka langsung kirim ke sana. Onyx juga tahu setelah mengirimkan satu playernya tadi sempat ke sana juga mencoba mencari peruntungan dengan poin eliminasi. Namun di tempat yang berbeda sini mana terjadi pertempuran juga, Bigetron Delta berhasil dibuat terjatuh seorang Diknya, namun masih ada Kiong juga berhasil mendapatkan satu knockout di mana Suzana berhasil di take down. Kelihatan satu pergerakan dilakukan oleh seorang Val dengan menggunakan M14-nya, namun belum berhasil mendapatkan satu pun player di bagian depan sana. Cukup sekarang dia coba untuk memberikan damage lagi di mana backupan dan seorang Petra juga sudah mulai datang ke satu tempat ini, dan itu dia yang berhasil menghidupkan seorang Dix. Ya ini bisa dikatakan perang yang gak selesai-selesai, namun ngomongin Deka Square juga gak selesai-selesai karena setelah Morph, setelah Onyx, ada juga MBR Epsilon menyadari hal tersebut setelah tadi di boxing game. Mereka sadar ini orang-orang yang di mood side nggak ada, Plazaria nggak ada. Mereka langsung gerak ke Deka Square instantly dan langsung mulai menguasai area tersebut. Walaupun Lozi kecolongan dari kejauhan oleh seorang Aimgat. Dan ada Onyx Olympus by the way yang menjadi MVP di game keempat kita tadi setelah berhasil dapetin Buya. Iya, tadi ada yang sempat nanya, Ucok GG siapa bang? Nah nggak tahu dah ini nih. Siluetnya siapa nih? Ada yang nanya, Ucok GG siapa ya? Gitu, bener, player baru nih, player baru. Jangan-jangan player baru yang gantiin Joel, atau player lama yang iseng aja ganti nickname. Kayak player-player lain itu kan ada yang ganti nickname. Kayak si Gedai itu kan pakai nickname Bang Baksu dianya. Betul. Dan ini dia masih di seputaran Deka Square. Belum selesai pertempuran di mana Kingslayer
Tim EVOS Divine juga bakalan coba melakukan push ke arah satu player dari tim MBR Epsilon. Di bagian bawah sudah diketahui adanya beberapa player, namun Ray coba untuk memantapkan dirinya. Berada di bagian bawah tanpa ada serangan balasan yang dilakukan oleh seorang Haidan. Hanya menerima damage yang diberikan dengan menggunakan Bison dari seorang Ray. Masih bakalan coba untuk bermain lebih agresif lagi. Satu player dari tim Onyx Olympus di bagian depan sana pun Gare berhasil dijatuhkan oleh seorang Abax. Namun Irap di tempat yang berbeda. Ada Ras dari tim Indostar juga harus menjadi korbannya. Ini EVOS Divine bisa aku bilang kayak main bebas banget sih ini dia. Iya. Kayak gara-gara apa yang terjadi di DK Square sama Plazerianya jadi chain reaction, EVOS Divine udah tinggal sapu bersih doang, dan ini bisa gue katakan gak banyak effort yang dilakukan sama EVOS Divine. Bener-bener nyisir doang, bener-bener cuman ngabisin sisa-sisa yang ada, dan juga punishment untuk orang-orang yang gak aware kalau main di DK Square emang sedanger itu, seberbahaya itu kalau lu lama-lama di sana, Bung. Iya, itu dia. Bahkan tim EVOS Divine yang bisa dibilang cukup jauh kalau mereka move-nya tadi dari Grave Labs ke arah sana, dia harus lewatin ada yang namanya Plazaria, kemudian dia tiba-tiba masuk ke sana gitu. Artinya kan memang gak ada cuttingan yang dilakukan oleh tim lain. Tim lainnya itu sudah fokus ke arah DK aja gitu. Iya, benar-benar. Dan bisa player yang ada dari MBR, pecahan-pecahannya ada di Zikway dan Lozi. Kalah kontak, memang kalah senjata juga. Dan ini udah pasti bisa dihandle dengan baik oleh Onyx Olympus. Pun demikian, Onyx Olympus juga beberapa sempat keculik, tapi dia setidaknya udah ngantongin 8 poin eliminasi, Bung. Ya, sejauh ini Ucok GG ini teman-teman, jangan-jangan si Jack loh. Oh iya. Karena rosternya yang kita ketahui kan ada 4, karena si Bener. Joelnya entah sudah ada penggantinya atau belum. Antara itu Jack atau penggantinya dari si Joel itu sendiri. Dan ini dia Dewa North. Dari game keempat tadi menjadi seorang predator dengan 7 killnya. Masih ada juga di komunitas di luar sana mempertanyakan kayak player-player baru yang masuk ke satu tim itu layak atau tidak. Kalau menurut saya ya layak-layak aja gitu loh. Kalau sudah dipanggil kayak mungkin Juan, Dead Javu, debutan dari tim Torot. Kenapa memutuskan Coach Mantet memutuskan datengin player yang bisa dibilang pengalaman offline, mungkin pengalaman online di FFS ID atau FFML nggak begitu banyak, bahkan nggak ada mungkin bisa dibilang. Itu kan tentunya dengan pertimbangan yang sudah dipikirkan gitu. Apakah layak? Ya kalau coachnya aja masukin artinya layak banget. Itu tolong diklip teman-teman ya, biar nggak nanya-nanya terus di TikTok ya. Iya. Banyak banget setiap live. Gimana bang ini? Ya nggak apa-apa aja, mungkin dia penasaran atau seperti apa. Dan sayang sekali Onyx Olympus harus terjun bebas di placement ke-10 setelah di game sebelumnya tadi berhasil mendapatkan buya. Yap, ini Onyx Olympus sih emang kebiasaannya gitu ya. Panas tapi cara ngehandle panas tersebut untuk tetap nyala sampai akhir game tuh nggak bisa mereka handle. Makanya gue ngerti banget kenapa Onyx tuh kayak nggak gitu stabil permainan mereka dari round to roundnya, dan sekarang harus tumbang di peringkat ke-10. Apalagi ini juga masih menjadi salah satu map yang sulit dikuasai oleh beberapa tim Indonesia, termasuk tim Invited kita kemarin, Bung ya. Ya, ini dia Kagendra. Tanpa buya mereka 4 game sudah mereka lewatin, total poinnya tadi sempat di-spill juga 60. Iya emang. Artinya kan 15 poin tuh. Memang kalau untuk di laga-laga seperti nasional Indonesia atau lokalan di kita, ya target-targetnya poin per game ya kurang lebih dari 15 sampai 20 harusnya ya untuk saat ini. Tapi untuk di saya mungkin lebih dari itu. Tapi setidaknya mereka tidak dapat buyah loh. Placementnya artinya bukan placement buyah, mungkin placement 2 atau 3 doang, atau mungkin di bawahnya itu lagi. Tapi dengan konsisten mereka poin eliminasi yang cukup banyak di setiap gamenya, itu menandakan tim ini bisa main agresif juga. Oh iya jelas. Karena memang PR dari Kagendra itu sendiri adalah gimana caranya mereka punya konsistensi di sisi placement point yang lebih tinggi gitu, Bung ya. Nah ini dia perubahan dari pet yang digunakan teman-teman. Ya. Dari kemarin mereka nggak pakai Arfon, mungkin ada kendala movement yang mereka lakukan dari satu titik ke titik lain dari tim RRQ. 2 Arfon sudah terlihat tadi, digantikan kayaknya yang sudah mulai dilepas itu Otero. Namun di sini kita akan fokus dulu aja di mana Keong akan berada pada satu player juga berhasil dijatuhkan. Masih ada Cipeng di bagian depan sana dan Cipeng pun tumbang. Ada satu gempuran yang harusnya akan dilakukan oleh tim RRQ di bagian luar sebelah sana. Namun 3 player dari tim Bigetron Delta sudah bakalan coba untuk melakukan regroup saja, di mana mereka harusnya mengetahui itu tim yang berbeda. Bisa saja masih dengan 4 player. Sangat disiplin sekali mereka selesaikan dari 2 player mob team. Mereka coba untuk regroup lagi dengan player lainnya. Ini aku bisa bilang ya, Bung ya, mob team nih kalau mainnya gini terus nggak nemuin tempo main mereka bakal jadi sasaran loh nanti di season fall loh. Karena mereka dikontesin kalah mulu loh.
kayak Militianya aja lagi mau coba diambil sama Thorat. Sekarang Moodsight-nya lagi mau dihajar juga sama BTR. Dan kita lihat selanjutnya ada Kraken yang bakal bertemu Dewa United, Bung. Ini dia, ada seorang Vals. Bakalan coba untuk mencari posisi yang terbaik. Namun depan sana ada Adrian juga berhasil dijatuhkan oleh seorang Petrasu tadi. Dengan menggunakan launcher. Dan itu dia, masih ada Val, bakal memberikan follow up kepada satu temannya. Namun follow up juga dilakukan oleh seorang Virus di bagian belakang. Ketahuan move yang dilakukan oleh seorang Val. Begitu awarenya dia, namun Petra berhasil dijatuhkan juga oleh seorang Virus dan menggunakan SKS-nya. 2-3 player sudah terjatuh. Virus menjadi harapan terakhir pun tumbang. Dan Dewa United, Apollo harusnya kesulitan mereka untuk survive. Atau jangan-jangan justru mereka sudah tereliminasi. Iya. Nah, itu dia player terakhirnya ternyata dengan menggunakan horizontal line tadi tidak berhasil selamat karena memang sulit sekali. Kalaupun ada koin pocket, di zona ketiga nggak bisa lagi digunakan untuk merevive. Iya. Sayang nggak Dewa United gara-gara satu mistake di mana Adrian yang harusnya bisa jadi opener malah knock dan itu langsung seketika membungkam teman-teman Dewa United yang udah telanjur melakukan inisiasi pergerakan. Ditambah tadi ada satu orang yang sempat adu aim sama Vals juga, itu yang bikin lumayan menghambat pergerakan dari Dewa United untuk serangannya maksimal di lini depan. Di sisi lain, aksi juga masih terus terjadi, Bung, di sekitaran area Moodsight. Ini dia, ada Bigetron Delta. Bigetron sih kalau mereka kayak game-game sebelumnya, mereka sudah dapat posisi yang enak di dalam zona, itu mereka tinggal tunggu aja bisa jadi. Top 3 lagi mereka bisa dapatkan. Ini dia, namun serangan lainnya juga akan berdatangan. Beberapa tim yang berbeda, jalur masuknya terbuka menggunakan portal go, mini launchpad dan lain-lain karena memang sempat agak terbatas juga secara vision kalau terlalu padat di bagian tempat ini. Ini juga sudah terjadi pertempuran juga di mana dari tim RRQ harus berhadapan dengan player-player dari tim Bigetron Delta. Ada seorang Nems bermain dengan eksplosif granatnya, namun masih bisa dihandle oleh teman-teman yang lain juga. Membiarkan Nems coba untuk ngebuka vision ke arah yang berbeda yang dikhawatirkannya akan kedatangan tim lain dan juga sikap dari RRQ mereka tinggal aja. Fokus mereka kayaknya ke arah circle-nya yang sudah update lagi nih. Ya, betul sekali kayak RRQ tau betul. Oh, ini udah gak worth it. Terus juga pertahanan dari lawannya juga lumayan diacungi jempol ya, Bung ya. Makanya terlalu beresiko kalau mereka mau maksain keadaan dan malah cenderung kena sandwich. Dan oh wow, angle buta yang kayak gitu tuh yang sering banget didapetin sama Legalot. Dan itu bisa menjadi sebuah poin kemenangan dari RRQ saat ini untuk membungkam. Tapi ada angle buta juga yang tak disadari sama teman-teman dari RRQ, Bung. EVOS Divine berhasil mendapatkan satu knockout. Namun Legalot masih bisa untuk di-revive tentunya. Karena mereka coba untuk bermain jarak dekat. Namun abai gagal untuk berhasil mendapatkan kepala seorang Ray di bagian depan sana. Harus lebih diwaspadai lagi. Jangan terlalu fokus ke satu arah aja. Contoh seorang Legalot tadi yang terlalu fokus ke satu titik pun dia lengah dari arah berbeda. Ada tim lain juga. Ini dia Bigetron Delta. Mendapatkan serangan dari tim Kagendra di bagian atas. Namun bakal coba untuk ditarik mundur aja dulu. Sesuai aplikasi mereka coba untuk menerapkan kalau memang nggak worth it bagi mereka atau titiknya atau posisinya nggak begitu enak bagi mereka juga bakalan coba untuk pindah. Lihat aja kedisiplinan mereka, kalau mereka mau perang bisa aja tadi diperangin Kagendranya. Benar. Tapi mereka tahu betul kalau mereka perang di situ RRQ-nya malah join lagi. Bigetron di sini tahu betul di belakang atau di sekitar mereka lagi ada RRQ dan Kagendra lagi coba ngebreak fokus dari orang yang baru aja mereka lihat. Tapi di sisi lain ternyata player terakhir dari Kraken juga udah nggak bisa survive. Harus pos di peringkat ke-7 dan 6 tim tersisa sekarang, Bung Surya. Ini dia. Satu percobaan pelemparan granat dari tim Kagendra menuju ke arah RRQ Kazu yang bertahan di lantai 2. Namun masih ada serangan granat yang akan dilakukan oleh seorang Nems. Meledak hampir saja menjatuhkan dirinya sendiri. Namun itu dia. Satu coba untuk eksekusi menyerang lawan. Satu temannya juga melakukan follow up dengan menggunakan healing gun kepada player lain. Ditutup jalur masuk player-player. Tentunya itu akan ngebuat player dari Kagendra harus fokus ke arah RRQ Kazu yang berada di bagian atas. Azriel ngebuka vision ke arah yang berbeda. Berharap tidak adanya serangan lain ketika memang Kagendra harus move dari titik ini. Abai kelihatan di bagian depan sana, namun Darkol belum berhasil mendapatkan, ditutup dengan menggunakan satu wall juga. Maal sudah berhasil dibuat terjatuh juga. Raf harus cepat kalau memang mau komit ke arah RRQ. Harusnya sudah diketahui juga player dari tim RRQ tadi berhasil dibuat terjatuh juga, masih bertahan dengan banyaknya resource wall yang terbuang di satu tempat yang berbeda ini. Masih ada Abai, sedikit agak kebingungan dia mau coba untuk memberikan serangan atau ngedefensif dari arah mana. Dan Indostar pun harus tumbang di posisi ke-6 saja. Darkol terjatuh oleh seorang Legalot dengan menggunakan granatnya, namun masih dengan granatnya Legalot masih coba untuk melempar satu granat di mana zona pun harus berjalan dan 2 player didapatkan juga. Kagendra pun tumbang setelah Legalot mengganti
coba untuk menggunakan Bistan dan bermain dengan granat pun akhirnya bekerja dengan baik. Namun ini dia EVOS Divine coba untuk masuk ke dalam circle yang lebih aman, namun Rey-nya berhasil dibuat terjatuh juga. Bang Bakso coba untuk mencari posisi yang cukup enak di bagian belakang untuk melakukan follow up kepada teman-temannya. Razor kelihatan di bagian depan sana, namun masih miss juga launcher Trogon yang digunakan tadi. Legalot masih punya stok harusnya 5 granat yang bisa dia maksimalkan di late game ini. Abai terkena silent, Thrill of Battle masih coba untuk melakukan serangan ke arah tim EVOS Divine, namun Abax harus tetap berhati-hati. Gol satu jempol granat lagi, belum berhasil menjatuhkan seorang Abax di bagian yang cukup krusial bagi tim EVOS Divine juga, di mana ada Dix di bagian depan sana juga sudah berhasil mendapatkan satu knockout harusnya. Ada Abax coba untuk mencari player lainnya juga, ada Maal coba untuk melakukan follow up, di mana MBR Epsilon ternyata harus tumbang. Rehannya tidak bisa survive, tapi setidaknya cukup bagus placement yang didapatkan. Ada Abax di balik satu gol di bagian depan sana juga sudah akan beradu aim, dan satu player Bang Bakso pun terjatuh. Abax sekarang juga berhasil dibuat terjatuh. Tumbanglah sudah EVOS Divine, harus placement ketiga, namun masih akan terjadi peperangan di mana RRQ Kazu berhadapan dengan Bigetron Delta. Ada Nem cepat pada berhasil mendapatkan seorang Maal juga menggunakan bizannya. 3 player tersisa, masih ada Razor dan Bigetron Delta ternyata di posisi ketiga. Masih ada Abax sendirian di bagian depan sana menggunakan Trogon pun harus tumbang oleh seorang Abai. Buya 9 kill dari RRQ Kazu. What a game RRQ Kazu.